Nyanyi lagi nih. Enggak. Baca puisi. Iya kan. Lagu ini belum pernah kan? Belum. Takutnya kita lupa saking banyaknya episode ini udah. belum. Baby. Lah. Bukan ya? Kok mirip lagunya? Bukan Westlife. I know the Bukan Westlife. Bukan Westlife. Ini lokal. Lokal. Oh, ya udah oke. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Oke. Ini kalau ngelihat Romo Wahyu pasti sesuai ini temanya. Sesuai ya. Pas. Awas lu baby lagi. Enggak. Lebih baik di sini. Gimana? Rumah kita sendiri. Oh, segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita Selamat datang di rumah kita. Di rumah Noni. Asik. Selamat datang. Ya. Benar, rumah Noni. Rumah Noni. Tadinya awal-awal saya pikir kita ada di Lapo ya. Pecah suara 3. Baru Mantap. sekarang terjadi. Kalau diulang lagi pasti nggak bisa. Udah, one take itu one take. One take. No edit. Hari ini kita ada di rumah Noni lagi, rumahnya Nodi dan Sony. Kali ini kita kedatangan tamu lagi yang sudah tidak asing untuk kita semua. Betul sekali, kita kedatangan Romo Wahyu. Apa kabar Romo? Baik. Sehat, kabar sukacita. Asik, luar Ini biasa. kalau ngobrol sama Romo Wahyu berarti entah kenapa jiwa kebangsaan tuh timbul. Bawaannya tuh pengen naikin bendera. 100% bisa 100% Katolik. Iya. Luar biasa ya. Kalau gua pengennya bawaannya naikin gaji. Siapa yang ngegaji lo? Bebannya berat loh. Iya. Bebannya berat loh. Menjaga keutuhan persatuan. Nah, mau itu skup nasional ataupun skup internasional. Internasional. Ini. Kita ngomong internal, ngomong internasional. Emang ada hubungan apa dengan Butros Gali? Enggak, kayaknya beliau punya cita-cita pengen jadi paus. Suatu saat. Amin. Amin. Kalau dipercaya kenapa enggak? Ya. Kenapa tidak? Dimulai dari Lumba-lumba jangan mau. itu jokes itu gue di kalangan teman-teman aja gue takut ngomong takut ya. Ini Romo. Aduh. Untuk bukan kita yang keluar jokes ini ya. Aduh, gak apa-apa. Romo lihat nanti gue bales katanya. Romo Wahyu ini akhir-akhir ini lagi sibuk di Kerawang, betul Di ya? Kerawang betul. Alias Kerasulan Kerasulan awam. Oh itu singkatan. Iya. Singkatan. Bukan kerasukan yang lain loh, kerasulan awam. Kerasulan awam. Oh, bukan oke. kerasukan awam. Kerasulan. Kerasulan. Kerasulan Itu awam. secara singkat ngebahas apa sih Romo di dalamnya? Sebenarnya lebih pada Hal-hal seperti apa maksudnya? menemani soal umat yang bergelut atau yang terlibat di dunia sosial politik. Oh, Gitu. oke. Sospol. Makanya hal-hal yang bersinggungan dengan kebangsaan, Kebangsaan. itu akan kental Betul, sekali dengan Romo betul, Wahyu ya. ya. Dan hari ini juga kita pengen ngobrolin sesuatu yang sensitif mungkin untuk beberapa orang. Wih. Betul. Kapan sih nggak sensitif kalau di rumah Noni ya? Kelihatannya sensitif terus ya tema-temanya. Enggak, Topik biasa aja jadi sensitif. iya, hal sama kita biasa mah. tuh kok jadi sensi di sini. Gitu. Kita teringat satu ayat ya Not ya. Aduh, dia inget ayat guys, tumben. Ingat ayat loh ya. Ayatnya lupa. Isinya ingat. Diralat. Karena lu juga tahu kalau tampar pipi kirimu Berikan Berikan pipi pipi kanan. kanan. Kebalik.
Ditampar pipi, Pipi kananmu. kanan, berikan pipi kiri. Enggak boleh kiri dulu. Ya? Kan ceritanya kanan dulu. Ya, kita Kalau yang nampar kidal? Susah loh. Iya. Terserah bebas. Atur lah. Pokoknya kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Nah, ini banyak yang menyamakan atau menggunakan ayat ini seolah-olah menggambarkan keadaan gereja. Kok gereja diem-diem aja sih? Gemes Di dilihatnya, tengah-tengah ya. pergerakan bangsa ada hal-hal sensitif, Ya. Betul. kemudian juga ada pergolakan ini itu. Kok gereja tidak terdengar? Emang gereja itu harus gitu ya, Not ya? Adem ayem. Adem ayem, Bumi ya. Yang penting umat senang. Nah, gitu. kita bergerak kita nggak cuma ngomongin gereja Katolik nih, betul. Romo ya. Mungkin secara gereja Protestan pun juga ternyata Sama. sama. Nah, itu kan kesannya ke dalam. Tapi ada tuh cerita tuh izin gereja baru setelah puluhan tahun baru keluar. Emang selama ini nggak ngelawan gitu. Nah, oh emang gereja mah gitu. Daya jualnya jadinya diperpanjang. Emang iya gitu ya gereja ya. Mendadak menyesal datang ke Nomi hari ini karena kita jebak dengan pertanyaan yang seperti ini. Romo, kita ngomongin tentang fenomena yang ada di masyarakat Indonesia saat ini dan keberadaan gereja bukan dari nama bangunan saja, tapi gereja sebagai umat Kristiani. Ya. Merespon hal-hal cuitan-cuitan itu datangnya dari dalam dan luar loh. Betul, Ada warga gereja sendiri mengatakan, ini kita gini-gini aja nih, nggak ada akan ngerespon nih. Yang luar juga gitu, nih gereja Ya, main ya. aman. Pandangan secara umum gimana nih Romo, hal-hal seperti itu? Ya. Betul, tadi betul. Bagus ini. Tegang doi. Tegang. Ya, karena memang gereja seringkali itu ada di posisi yang dialogis ya, artinya bahwa gereja tidak pengen kemudian bersikap frontal. Oke. Nah, frontal itu kemudian justru seringkali menimbulkan konflik-konflik baru. Biasanya yang kemudian diambil sikap oleh gereja adalah bagaimana kata-kata yang kemudian lebih proaktif. Oh, makanya dialogis ya. Memang kemudian tidak pernah kan, kalau kita tidak pernah melihat gereja memberikan tanggapan-tanggapan kan, Iya, terhadap reaksi. situasi ada atau reaksi. Iya. Ya. Biasanya memang itulah makanya semangat belas kasih. Nah, Dan memang akhirnya sangat berhati-hati. betul. Ah. Untuk bertindak Betul, gitu ya. karena ada dalam situasi yang nanti akan kata-kata itu akan menjadi konflik baru, ya kan? Tetapi kemudian gereja lebih pada mau memperlihatkan sebuah gerakan yang diam, tetapi di baliknya juga melakukan sesuatu yang baik. Atau Jadi diam adalah emas mungkin. Diam itu. mungkin Itu, ya, diam ungkapan atau yang emas. pas. Diam adalah mas. Tapi menurut Romo, ini kita rasakan karena kita di Indonesia ini sebagai minoritas, atau gereja di luar negeri yang mayoritas umatnya banyak pun halnya sama. Kalau ada sesuatu yang Ya. kenegaraan yang urgent, gereja cenderung menarik diri. Mohon maaf nih, saya sama Sony kan belum pernah keluar negeri ya. Oh, belum pernah ya? Kalau Romo kan udah jalan-jalan Udah. kemana-mana. Lu coba deh Ciwastra terus Sapan. Nah itu cek paspor coy. Kalau gua pernah Kemana? dari Santo Martinus tuh ya, lewat dikit Katapang. Ini tinggal luar negeri. Nah itu gimana Romo? Di luar negeri Ya, apakah sama? biasanya kalau di luar negeri juga hampir sama. Biasanya kalau gereja atau secara struktural itu biasanya sama begitu ya. Jadi suara yang diambil memang lebih ke bagaimana suara yang damai, menyuarakan damai. Oh, Tapi kalau oke. kita lihat dari suara yang berbicara tentang keadilan, mungkin juga tentang kebenaran, Paus Fransiskus itu yang paling seru dan paling sering ya, 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 menyuarakan ya. tentang kedamaian, jangan perang begitu. Ya, Jadi betul. lebih kata-kata yang sebenarnya lebih umum. Tidak Oke. menanggapi hal khusus, tapi bagaimana menjaga kedamaian dalam konteks universal. Oke. Sangat berhati-hati sih, walaupun gereja Yes. tidak kemudian bukan menarik diri, tetapi memang lebih berhati-hati mau memposisikan diri sebagai sesuatu yang netral. Memang kalau saya pribadi secara umat Katolik ya, Pastor Dara atau Romo dari awal lahir sampai sekarang pun juga memang menganut agama Katolik kan ya. Jadi kalau buat gua nih Son, udah kayak ya memang inilah identitasnya gitu ya. Ya. Tapi memang tidak memungkiri kadang juga ada sebagai umat pun greget gitu. Ya, Iya. ya. Aduh, ini gereja dibakar nih misal nih ya. Iya, Gereja dibakar nih. Dibom. Kok malah udah ayam dibom. Iya, iya, benar. Dibom maka terbakar. Nggak salah. Diperjelas. Romo hanya membuat rangkaiannya. Ya.
Bukan rangkaian bom tapi rangkaian. Lu gimana? Iya. Rangkaian Bukan kata-kata. rangkaian. Lagi bahas bom kok bikin rangkaian. Sensitif. Iya. Kaget saya juga. Jadi kadang umat juga greget gitu Romo, maksudnya Ya. "Duh, ini kok gereja lagi diobok-obok kok diem aja." Ya. Sebenarnya di balik diamnya itu langkah-langkah apa sih Romo yang biasanya dilakuin? Ya, justru itu yang menjadi suara kenabian di gereja memang tidak secara eksplisit dikatakan. Biasanya Ya. kemudian justru bertindak, ya, bertindak secara kemanusiaannya di belakang. Maka banyak tindakan-tindakan konkret yang kemudian dilakukan oleh gereja. Itu banyak sekali. Maka memang sering tidak dikatakan secara wah ini gereja berbuat ini dan itu ya. Memang Atau tidak berkoar-koar bahasanya. bisa begitu. Memang sebenarnya tidak berkoar-koar, tidak pengen kemudian gereja kelihatan nyata, tapi justru mau menunjukkan tindakannya bukan hanya kata-kata saja. Gitu yang ingin disampaikan. Atau mungkin bukan daripada ya. Ada urusan yang misalkan nih kita tidak harus terjun langsung ikut di dalamnya. Betul. Masih banyak loh orang kelaparan yang harus kita kasih makan. Yes. Mungkin hal-hal yang menyentuh betul. manusia seperti itu Romo Ya, juga banyak karena ya. memang yang kemudian sangat konkret dilakukan gereja memang ya kita bisa lihat kan ya, tidak banyak gereja berkata-kata Iya. di Iya, luar, iya, tetapi justru tindakan kemanusiaannya banyak sekali. Itu yang ditunjukkan lewat tindakan kasihnya itu loh. Iya. Tapi memang ada kalanya kita tidak bisa menahan ya. Maksudnya Yes, betul, as a betul. human Betul, sebagai betul. manusia, Mulutnya tuh gatel. kalau mulut udah ketahan jari nggak nahan. Posting deh. Ini kita Ya, melihat rumah ibadah Betul. rusak, kemudian kemarin kejadian bom di Surabaya dan banyak kejadian lainnya. Kita tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Pengen gitu. komen. Pengennya Ya. komen. Dan jauh di lubuk hati, gue pengen didukung gereja kadang coy. Jadi kayak Betul. ya, Nyari backing. ya kayak Betul, nyari betul, backing aja, betul. ya enggak sih? Apakah ya yang kita rasakan ini dirasakan juga oleh gereja? Ya. Sebenarnya sakit yang sama kan yang dirasakan ini Betul, Romo kan ya? betul. Memang ini yang kemudian seringkali menjadi pertanyaan sama ya. Kami kadang para Romo juga menghadapi itu. Kok ini mungkin Bapak Uskup atau dari struktur yang paling tinggi tidak Iya. berbicara. Seringkali yang memang ada tulisan-tulisan atau ada kata-kata memang dari beberapa Romo atau beberapa awam yang justru menyuarakan itu. Iya, Tetapi iya. memang kok saya lihat memang tidak secara resmi kemudian disampaikan begitu ya. Oh, Tapi bahwa tidak mau merespon tidak apa karena memang bagi gereja tidak masalah gitu loh. Ya. Ya, ada sesuatu yang kemudian nanti kata-kata ini kan takutnya dipelintir Iya. ya, kemudian disalah tafsirkan. Apalagi zaman sekarang zaman medianya sekarang kan media iseng sosial. ya. Ini yang saya kira itu sangat berhati-hati, disitulah gereja sangat Iya, ini berjaga jarak. official statement ini jadi penting loh kata gue. Betul. Kenapa? Karena ada juga ini bukan hanya gereja, tapi pihak pemerintah juga kadang mengeluarkan satu statement yang gue udah tidak sebegitu respect lagi. Negara mengutuk keras. Mengutuk gitu. Kalau mengutuk tuh jadi batu gitu. Malin kundang. Malin kundang. Nah, ini konsep mengutuk itu tajam loh sebenarnya Romo Betul, ya. betul. Tapi itu disampaikan oleh negara kepada satu kejadian Ya. penghancuran rumah ibadah, kerusuhan. Ini bukan hanya ke Nasrani tapi ke siapapun. Siapapun, betul. Nah, gereja juga mengeluarkan statement kutuk itu nggak sih Romo? Kalau gereja tidak pernah. Tidak pernah ya? tidak pernah Kenapa sih, mengutuk. Mo? Sekalian nanya. Ya, mungkin karena gereja mau mewartakan sebuah kata-kata yang baik ya. Padahal umatnya ngutuk semua loh. Halo, gua. Om Sam. Ya, Mbak Rosa. umatnya. Kristo. Ini contoh-contoh yang ngutuk. Semuanya ngutuk. Ya, pasti dari sisi gereja pasti punya bahasa-bahasa tertentu ya yang Ya. kemudian mau dikatakan jujur. Ya tentu memang kemudian tetap tidak setuju dengan perbuatan Ya. yang terjadi. Ya, tetapi bahwa seringkali gereja malah ya tentu biasanya kata-katanya ya ada beberapa yang ketika misalnya ada kayak kemarin di Surabaya Ya. itu pasti ada statement-statement dari beberapa romo Ya. yang memang tidak setuju dengan tindakan ini Ya. karena ini adalah melawan kemanusiaan. Ya. Nah, biasanya dari sisi itu kemudian dilakukan adalah justru gereja menggalang kebersamaan, Aksi sosial. aksi sosial dengan lintas agama. Itu yang yang justru dilakukan konkret malah. Bukannya sekedar statement selesai tapi justru di belakang itu bergeraklah
gerakan kebersamaan lintas agama, ada apa yang salah, itu ada apa gitu. Ini banyak soalnya umat yang nanya nih Son. Maksudnya kan karena ya itu langkah konkretnya kadang kan nggak kelihatan. Betul. Maksudnya banyak dilakukan oleh ya mungkin Romo Wahyu sebagai anggota di Kerawam gitu ya. Plus jajarannya. Betul. Tapi kan umat secara keseluruhan nggak lihat nih dialog misalkan. Iya. Atau mungkin rakyat atau umat tidak melihat langkah gereja seperti yang dia pengen. Ini juga bisa. Karena nih. umat pengennya kita fight back dong gitu, seolah-olah gitu. Tapi ternyata kok hanya dialog? Apakah dialog selalu menyelesaikan masalah gitu, Romo? Memang sih banyak sekali yang gimana sih sikap gereja, Romo? Bagaimana sikap gereja harus jelas ini? Ya. Lah, memang di selain gereja ya kita nggak perlu frontal, nggak perlu terlihat dan sebagainya. Memang di beberapa umat sudah tahu bahwa dengan diam, dengan tenang tidak memberikan komentar itu justru kemudian menunjukkan bahwa gereja sebenarnya bersikap ingin netral gitu. Dan yang disuarakan selalu kedamaian dan gerakannya kalau kita semua tahu banyak sekali. Gerakan teman-teman Katolik bergerak di lintas agama, membangun persaudaraan dalam keberagaman itu sangat sekarang gencar sekali. Ini sebenarnya sama perjuangan kalau kita melihat juga sosok Mahatma Gandhi sebagai umat Hindu melakukan perlawanan tanpa perlawanan. Betul. Itu pun juga sebenarnya motivasi yang sama ya. Betul, tanpa sebuah gerakan frontal. Bahwa dengan diam itu sungguh menjadi gerakan damai gitu loh. Dan ada integriti di dalamnya ya. Integriti di situ dan hanya dengan justru Mahatma Gandhi kan dengan kata-kata yang damai. Itu diwartakan, dikatakan dan itulah saya kira gereja. Karena semangatnya ya sekali lagi selalu loh tadi bener sih tampar pipi kanan atau kiri tadi? Tadi kiri dulu. Yang namparnya dulu kidal apa enggak? Baru ini jadi nanti ngotak-ngatik ayat gimana tangan tampar kidal enggak? Nanti gini kan susah dia. Udah kalau nggak apa mah nggak apa. Itu yang saya kira menjadi dasar dari tadi ya, bahwa kalau ditampar pipi kanan ya justru diserahkan pipi kiri gitu kan. Dan itu kan menjadi hukum kasih di situ. Jadi memang gereja itu mengajarkan ada hukum kasih, bukan hukum pembalasan. Maka gereja selalu tenang. Dan selalu tenang, tidak melawan. Tidak melawan. Tapi plek-plek kan nggak sih Romo kita menerapkan konsep ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Apakah maknanya sesimpel itu? Kalau lu disakiti, ya biar aja lu tersakiti. Apakah sesimpel itu maknanya? Bukan. Ya, artinya sebenarnya dari sisi itu adalah supaya kita tidak membalas. Kan biasanya kalau kita tampar pipi kanan, bereaksi kita kakiku yang kanan maju juga. Langsung ngasih. Tampar pipi kanan, tangkis. Kaki kanan. Gerak ya. Beda taekwondo gitu. Itu lebih pada bagaimana hukum kasih itu tidak ada balas dendam, justru ya sudah kita malah justru kalau di pipi kanan kena ya udah gitu ya. Tapi bukan sebagai orang yang mau disakiti ya. Tapi justru sebenarnya kasih itulah menjadi semangat untuk kita. Keren loh ya ini. Keren banget. Enggak gampang ya, gampang. Enggak gampang. Kalau ngobrol tentang kerasulan awam sendiri, memang ruang lingkupnya hanya sosial dan politik dan memang itu seberapa luas maksudnya pengen tahu kegiatan-kegiatan ini Romo. Kalau di kerasulan awam sebenarnya kegiatannya lebih pada lintas sosial ya, lintas agama juga. Jadi sebenarnya menemani atau mendampingi umat kita yang terlibat di ruang publik ya. Baik itu bermasalah ataupun tidak. Iya, jadi orang yang ruang publik itu dalam konteks entah itu dalam pejabat pemerintahan, aparatur negara atau pegawai negeri, TNI Polri atau juga para anggota dewan, DPR dan sebagainya. Tetapi juga itu yang pertama, yang kedua adalah bagaimana Komisi Kerawam juga menjadi jembatan berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang ada di sekitar masyarakat, entah itu di kabupaten, entah itu di provinsi. Jadi ada dialog ada komunikasi antara gereja dengan pejabat-pejabat setempat. Atau misalkan ada juga umat yang ingin menjadi pejabat, konsultasi dulu itu boleh? Sama? Oh, boleh aja ya, tapi biasanya ya langsung aja. Malah konsultasi bahaya ya. Kalau pertanyaannya boleh ya boleh. Kita ngomongin yang idealnya. Yang ideal boleh. Pengen jadi pejabat nih. Wah, gua takut kenapa-kenapa. Gua butuh bekal iman. Boleh. Tapi cenderungnya apa tadi? Over. Sebenarnya persis itu tadi. Komisi Kerawam itu menemani supaya nilai-nilai Kristiani itu ada
di antara saudara kita yang tetap bergerak di pasar, artinya dalam ruang publik tadi, dalam konteks kemasyarakatan. Nah, Ya, itulah yang tantangannya- kemudian tantangannya di situ, Di situ ya. supaya akhirnya juga tadi kesaksian iman mereka itu sungguh nyata di dalam konteks ruang publik atau Jadi, ruang kerja mereka. Bisa jadi terang dimanapun. Terang mereka dimanapun ada. begitu ya. menarik Jadi ya itulah yang kemudian membangun sebuah, karena hadir sebagai minoritas kan kadang kan. Ya. Nah, di tengah mayoritas yang sangat kental sekali. Kalau begitu apakah bisa dipastikan Romo saat tadi kita punya spirit tidak membalas. Kemudian dari Kerawang pun memberi pendampingan. Ya, apakah jebolan-jebolannya ini akan menjadi pejabat yang cenderung tidak akan membalas? Apakah setelah jadi pejabat jadi yo weh? Karena sudah dibekali, memang arahnya dibinanya seperti dibimbingan seperti itu Romo ya. Ya, memang arahnya adalah supaya nilai-nilai Kristiani, kejujuran, Ya. tanggung jawab, ya, menyuarakan kebenaran itu sungguh nyata di tengah masyarakat atau ketika mereka berkarya, sehingga mereka memperjuangkan bukan dirinya sendiri, Ya. tapi memperjuangkan masyarakat dan memperjuangkan kemanusiaan. Ketika ada ketidakberesan, ada ketidakjujuran, nah semoga Iya. ya kan orang-orang Katolik yang terlibat di dalam kemasyarakatan atau juga di pemerintahan itu sungguh mereka berani menyuarakan kebenaran itu. Kan sekarang banyak yang korupsi ya kan, Iya. banyak yang kemudian kekerasan dan sebagainya. Semoga ya diharapkan umat kita yang terlibat di sana itu Iya. juga mau menyuarakan kebenaran itu. Saya sih yakin itu cita-cita yang sangat mulia. Betul, sangat ya. mulia, Sangat betul, mulia, betul. mulia. Tapi Penerapannya ini PR besar. PR besar karena pasti ada dalam pengalaman, ada juga Ya. yang malah kemudian Mengkol. garamnya kan sedikit ya. Garamnya dikit. Akhirnya ya sudah menjadi tawar juga. Pasti adalah pengalaman seperti itu. Ada ya. Oke. Dan kalau misalkan selain tadi mendampingi juga, tadi gue tertarik sama omongan Romo yang memang katanya juga ada kegiatan bersama dengan agama-agama lain. Ya. Ya. Biasa Iya, contoh kegiatannya ngapain aja sih Romo? Ya, biasanya ada beberapa kegiatan, itu misalnya sosial bersama ya, jadi lintas agama, Ya. tapi juga ada diskusi-diskusi. Oh, ada panel diskusinya juga. Diskusi-diskusi tentang bagaimana keterlibatan kita tentang iman kita atau juga agama-agama kemudian di masyarakat. Oh, jadi kita penerapannya diskusi memang masyarakat ya? Kemudian ada juga di tingkat yang lebih luas lagi memang akhirnya ada kerjasama. Nah, Ada apa tuh kerjasama contoh itu. kerjasamanya? Ya, ada Karena kerjasama. jawabannya akan menentukan pertanyaan saya. Misalnya contohnya kemarin yang situasi pandemi ya, banyak kerjasama terjadi, misalnya menyediakan nasi bungkus bersama. Oh, Itu menarik iya, sekali ya, orang-orang muda itu kumpul bareng ya, kemudian mereka Beragam-agama. beragam-agama ngumpulkan gerakan bersama sebagai kepedulian untuk peduli COVID-19. Ya. Ada menyediakan masker, menyediakan nasi bungkus, dan itu kan sanitizer akhirnya gitu tidak ya. melihat lagi soal agama. Ini udah lintas agama Lintas semuanya. agama. Iya. Ada gerakan juga vaksinasi. Betul. Vaksinasi lintas agama itu juga banyak sekali. Termasuk di keuskupan juga kita kemarin bikin booster berlakunya umum ya. Umum juga. Artinya tempatnya dimanapun Ya, silakan ini silakan. berlaku umum. Ini Ya. berlaku umum, tidak hanya Jadi untuk umat Katolik. om doang yang boleh datang. Kok umum? Kan umum. Lapar ya belum makan. Enggak, aku langsung kebayang ada tante-tante enggak boleh, kenapa khusus Jadi Om Steve boleh tuh. Boleh, boleh. Om Steve. Om Kristo. Bener. Tante Rosa nggak boleh. langsung panggil aja Rosa biar bisa divaksin. Ya, jawaban Romo Wahyu tadi memancing Ya. saya keluar satu pertanyaan lagi. Kalau gitu, udah sering bareng ada kegiatan Ya, antar ya. umat beragama. Next ke depannya kalau mau bikin gereja gampang dong. Ya. Cia. Nyesel gua aja. Nah, karena maaf, ini pasti salah satu juga jadi misi ataupun satu tujuan yang mau dikejar sama Kerawam juga dong. Ya. Kalau someday di satu area di Jawa Barat atau Kota Bandung apa gimana mau bangun gereja baru. Secara administratif memenuhi, secara persyaratan memenuhi, Secara dana memenuhi. Ya. kok keluar izinnya lama gitu.
Nah, ini kan mancing pertanyaan. Saya bilang juga. Oh gitu saya nggak jawab tadi. Atau mungkin menurut Romo selama ini dari beberapa kejadian yang sudah ada itu permasalahannya di mana sih Romo? Setahu Romo ya informasinya. Ya, tadi menarik sekali. Artinya memang menjadi sebuah logika yang menarik bahwa kalau kerjasamanya bagus, maka kalau mendirikan gereja itu bisa lebih lancar. Ternyata memang secara konkret itu menjadi susah juga, ya. Susah, betul. Dari pengalaman beberapa gereja itu akhirnya yang terjadi adalah ada pihak-pihak tertentu yang kemudian tidak menyetujui, dan biasanya memang orang-orang luar atau orang-orang yang di luar situ. Di dalam Oke, tapi biasanya ada orang-orang luar atau kelompok-kelompok luar yang kemudian menjadi susah. dengan berbagai kepentingan. Betul, mengatasnamakan entah itu nanti kristenisasi, ya, mengatasnamakan bahwa wah nanti semakin tumbuh gereja Katolik dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi persoalan, ketakutan mayoritas terhadap minoritas. Tapi kalau begitu peran si komunikasi antar umat beragama ini apakah bisa membantu untuk nanti ke depannya proses bukan hanya saat umat Katolik mendapatkan masalah membantu, umat Islam bermasalah membantu. Nah, apakah peran himpunan ini juga bisa ke arah sana, Romo? Ya, ini yang menjadi PR, karena jadi PR. ternyata memang Ini kok kita berasa kayak Najwa Shihab paling Iya loh, bener loh. Ya. Serius banget ya. otak kita kayak kepake. langsung hari ini serius ya Roman. Kayak sidang skripsi nih Iya. dan tesis S2. Ya kita kembali ke jawabannya. Dikira kita lupa. Dia mau ngalihin. Waktu Anda 30 detik untuk Makin tegang. Susah. Tadi pertanyaannya apa? pura-pura lupa. Peran si forum komunikasi ini apakah memang bisa forum untuk membantu lintas agama. lintas agama Ya, ini? ternyata secara konkret memang jujur seringkali belum efektif untuk membantu. Ya, membantu dalam khususnya proses tadi misalnya perizinan gereja. Contohnya di paroki saya sendiri di paroki Martinus juga masih ada persoalan-persoalan. Di paroki Buah Batu waktu itu juga ada persoalan-persoalan. Administratif Romo sifatnya? Bukan administratif, seringkali lebih pada keputusan politis ya. Oke. Biasanya kemudian mandek di tingkat lurah atau misalnya Pak Lurah nggak mau tanda tangan atau Pak Camat nggak mau tanda tangan, itu menjadi persoalan. Padahal kalau kita melihat surat SKB 2 Menteri, keputusan bersama 2 Menteri, ya Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, itu kan komposisinya kan 90 tanda tangan yang Katolik, 60 tanda tangan non-Katolik. Itu sudah dipenuhi. Tetapi dalam proses nanti ke tingkat level struktural, entah itu di tingkat desa atau lurah, kecamatan atau kabupaten, biasanya berhentinya di situ. Itu urusannya lagi-lagi uang. Atau Kadang ada yang begitu, ada yang merasa belum mendapat. Nah, itu juga itu tuh menjadi persoalan. Ada yang merasa dilangkai, ada berbagai macam. Padahal kalau kita lihat di administrasi dengan persyaratan SKB 2 Menteri sudah, tetapi ini persoalan sosial dan ternyata memang tadi gerakan-gerakan kita lintas agama itu belum bisa menaungi persoalan itu. Ini yang jadi PR seringkali hanya ada relasi yang terbangun itu hanya di luaran saja, hanya tidak mendalam. Masih tipis-tipis gitu ya. Sifatnya diplomatis semuanya. Diplomatis ya, kayak gini ketawa-ketawa gitu ya. Ini diplomatis atau bukan ini? Biasanya diplomatis kalau ada sari-sari, Kartika Sari sambil makan. Ini kebetulan belum ada nih. Silakan kalau ada yang mau. Episode kesekian kita nggak bosen-bosennya. Yuk ngiklan yuk. Udah Iklan. Oke, Romo kalau gitu nih sekarang nih orang Indonesia itu kan yang unik itu ya gue perhatiin. Mereka punya kecenderungan pengen tahu agama orang ya. Misalkan ada artis ini, kalau googling Sony Bastian agama gitu. Nah, ini untuk umat Katolik sendiri, umat Kristiani sendiri, untuk bisa speak out keluar. Katakanlah dia tidak mewakili gereja, tapi dia sebagai seorang personal. Apa yang boleh Romo sampaikan? Bijaknya seperti apa saat kita mau bereaksi atas suatu keadaan sosial tertentu gitu loh. Tapi kita
tetap bisa menunjukkan ke sisi ya gua Nasrani nih. Ya, Buat gua hal ini penting buat gua sampaikan Ya, untuk ya. gua bereaksi. Tapi yang bijaknya seperti apa Romo? Caranya Kalau ya. caranya Caranya kalau ya. ternyata gereja nggak keluar nih statement gereja gitu. Gua deh gitu. Kira-kira gimana Romo bijaknya? Kalau menurut saya yang bijak adalah yang pertama adalah bagaimana memberikan komentar tentu dengan kata-kata yang baik. Ya. Oh, jangan Jangan kemudian malah memprovokasi, ya kan? Malah kemudian menggerakkan massa untuk melakukan sesuatu yang arahnya adalah balas dendam. Iya. Tapi justru memberikan kata-kata yang baik, ya kan? Yang kemudian bisa kalau ada misalnya ini ya ada suatu kekerasan tertentu atau kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang menekan entah itu gereja atau apa, justru mari ini menggalang kebersamaan, memberikan kata-kata yang lebih teduh, saya kira itu. Nah, Itu yang mungkin bagus setiap personal bikin seperti itu. dan diharapkan oleh gereja. Mari sudah terkasih, kita tidak terpancing dengan isu-isu yang ada, mari kita bangun kebersamaan. Nah, misalnya begitu. Dan biasa- Narasi-narasi yang baik dan positif menurut Dan saya. yang disampaikan adalah harus fakta, jangan Fakta, jangan opini. hoax, Opini bahaya, apalagi hoax. Nah, Ya. Opini kan maksudnya itu subjektif sekali Betul, ya, memandang betul, suatu keadaan, betul, ya, apalagi berita yang salah. Makanya keluarannya fakta-fakta yang objektif. fakta-fakta yang objektif atau justru mari kita menggalang atau kemudian yang ditunjukkan adalah foto-foto kebersamaan. Ya. Oke. Yuk, bahwa kita sebenarnya berarti yang melakukan misalnya tadi ada gereja yang dibakar atau Iya. dibom berarti oknum-oknum yang memang ada kelompok-kelompok tertentu loh, gitu Iya. loh. Bahwa ternyata sebenarnya agama-agama lain itu damai. Iya. Ini ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kan yang bahaya seperti itu kan. Iya, Ya, iya, Entah itu kelompok radikal atau kelompok lain. Nah, ini yang seringkali sebenarnya juga harus kita lihat lebih jauh. Oh, Iya, anti di dalam. Muslim tuh kalau radikal. Ada cucuknya. Aduh, radial. Yuk masuk yuk. Radial yuk. Yuk. Biar beres nih masalah. Son, cuman gue mau nanya satu hal. Apa? Ada yang menganggap gitu Ya. ya. Kan lu Protestan nih ya. Yap, yap. Ada yang memang menganggap kalau orang Protestan itu jauh lebih vokal dari orang Setuju. Katolik. Ini adalah stereotype menurut gua Ya, ya. yang somehow ini ada di masyarakat Ya, gitu. ya. Entahlah, ini mungkin kalau bercandaan gua sama teman-teman, ya kami berawal dari protes. Iya namanya That's juga why we Kristen do Protestan. protest. Iya, Iya, gitu. iya, iya. Makanya entah kenapa ya karakter umat Katolik pun gue juga ngeliat demikian, cenderung kalem. Jadi tenang. merespon sesuatu itu cenderung tenang. Padahal dia belum tahu aja. Malah ada yang keras, golongan Iya. keras. Yang itu serem loh, Not. Barusan serem loh. Bukan gua. Gerak Tapi doang nih. memang biasanya kalau bereaksi itu walaupun membawa nama personal, Ya. tapi gua pun ini makanya bilangnya adalah bahasanya stereotype ya. Ya, ya. Seolah-olah di Protestan memang lebih vokal. Gua nggak tahu kenapa, gua nggak tahu alasannya kenapa. Di gereja pun tidak pernah diajarin kan. Ajaran gereja sama, Betul, betul. hukum kasih. Tapi saat bereaksi kasih menurut orang ini mungkin beda. Yeah. Kasih menurut gua adalah gua bereaksi, gua nggak tahu gitu. Tapi it happen, gua setuju sama lo. Ada. Ada sekali, ada Tapi sekali. lebih ke personalnya ya, bukan ke gereja. Betul. Personal ya. Personal, sosoknya. Jadi seorang Sony Bastian misal, Misal. gitu ya, oh ini vokal banget nih. Iya. Gitu ya. Bisa. Iya, gua Cuma mah AIWO doang. iya. Soalnya yang lain konsonan. Pokoknya gua akan bersuara kalau izin pembangunan WC umum nggak keluar. Ya. Ya gue bisa apa? Iya. Oke, berarti untuk umat beragama nih, Romo di lingkungan Katolik ya, kita sangat appreciate sekali saat Ya, waktu ya. itu ada kejadian yang anggota Ansor yang mengorbankan dirinya Ya. di gereja, Ya, ya. dijadikan film juga itu film Betul. tanda tanyanya Hanung Bramantyo kalau nggak Ya, salah ya. ya. Waduh, dia Itu hafal guys. keren soalnya film itu salah satu film yang memang mengusung tema keberagaman. Iya, betul banget. Tidak banyak orang mau berkorban untuk orang lain yang berbeda dengan Yes, dirinya. betul. Nah, umat Katolik kita punya badan apa nggak sih Romo yang maksudnya GP Ansor itu sudah jelas mereka bahkan saat rumah ibadah saat itu lagi sangat sensitif yang ngejagain kan umat Muslim. Umat Iya. Muslim. Masjid yang jaga umat Katolik di lingkungan masyarakat yang mayoritas Katolik, Iya. Protestan. Iya, iya. Nah, dari gereja sendiri ada nggak sih lembaga atau organisasi yang minimal umat bisa ikut lah
secara sipil gitu untuk gue bantulah, gue bisa apa nih, gue pengen banget ngejaga perdamaian gitu, Romo. Ada nggak sih? Yang Kalau- terhubungan iya, iya. terkait sama lintas agama Betul, tadi ya. betul. Ya, kalau kalau yang secara khusus badan yang itu sih tidak ada ya, tapi malah di dalam gerakan-gerakan yang ada itu ada kelompok-kelompok yang lintas agama, ada berkembang kelompok gradasi yang di Cimahi. Gradasi itu apa, Romo? Itu kelompok lintas sedikit? agama. Aha. Ya, kemudian ada kelompok bineka, ada beberapa kelompok-kelompok yang muncul. Kemudian ada Jakatarup ya. Jakatarup itu kelompok-kelompok jaringan kerja kolaborasi antar agama, itu juga ada. Oh, Itu asik ada. Kalau Joko Tingkir mungkin ada. Joko Tingkir khusus yang nggak join-join, yang masih tak pikir-pikir. Iya, kalau Jaka Sembung bawa gitar nggak nyambung sering. Ada sebenarnya banyak kelompok-kelompok yang muncul. Banyak ya. Mm-mm. Dan itu siapapun boleh join. Boleh ikut join ya. Oh, asik tuh. Asik kelompok-kelompok. Jangan lintas agama. Maksudnya kalau kita merasa terpanggil dan kita, oh ternyata wadahnya ada loh. Wadahnya ada. Kalau kita ingin memberi sumbangsi, Betul, itu betul. sebenarnya bisa. Bisa. Banyak sebenarnya kelompok-kelompok yang mulai komunitas-komunitas. Ada pemuda Katolik ya. Oh, ada itu juga? ada. Pemuda Katolik itu juga mereka banyak kerjasama dengan teman-teman lintas agama juga. Ada. Disingkatnya PK. PK. Iya, pemuda Ayo, Katolik. pemuda Katolik. Mudah sekali. Tapi memang singkatannya betul. Iya, Disebut betul. TK ya. Dia kan pemuda Pemuda Katolik. Sama kayak OMK. OMK. Orang Katolik. Segampang itu, Nah, nah. ya. Jadi kasih infonya kan. Gampang. Jadi nggak perlu berpikir, nggak perlu berpikir serius, nggak perlu berpikir serius. Iya. Iya, ini ngobrolnya temanya berat. Berat, agak menegangkan juga. Ayo, buat menegangkan. Romo Wahyu Kita nih. pengen belokin juga hati-hati dari Hati-hati tadi. banget. Oke. Cuman pesan dari Romo Wahyu sendiri, kalau yang buat umat yang menyaksikan dan memang belum punya kepikiran mau terjun langsung ke lapangan, maksudnya join dengan komunitas-komunitas tersebut, tapi pengen turut juga membantu menjaga perdamaian. Iya. Gitu ya. Apa aja sih pesan-pesan dari Romo yang Iya. mau disampaikan? Oke, menurut saya sih yang pertama adalah kita diberi anugerah iman yang luar biasa. Iya. Maka iman itu kan relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi kalau dikatakan dalam ajaran Gereja Katolik bahwa orang yang beriman itu harus orang yang sungguh malah justru memasyarakat atau keluar. Iya. Nah, ya kan. Jadi imannya itu tidak membangun keselamatan di sendiri, tapi bagaimana imanku itu sungguh menjadi kekuatan bagi orang lain. Maka dikatakan semakin beriman itu semakin terbuka, ya kan. Ya. Orang semakin dekat dengan Tuhan itu harusnya orang semakin dekat juga dengan manusia. Hubungan vertikal. horizontal, Betul. ya. Kalau orang rajin berdoa tapi justru sama orang lain itu Cuek. cuek, Ya. judes, galak, malah jahat, ya itu berarti omong kosong, Ya. ya kan? Imannya tidak tumbuh. Ini yang perlu diingat. Jadi semakin orang punya iman yang kuat, maka dia harus berani untuk masyarakat. Bagaimana untuk masyarakat? Itu banyak sekali, ya. Di tingkat lingkungan kecil itu banyak gerak-gerakan lingkungan, Ya. gereja di lingkungan-lingkungan itu banyak orang kemudian juga melakukan gerakan-gerakan sosial. Iya. Ya, maka tidak perlu jauh-jauh, bisa lewat gereja, bisa lingkungan, atau kalau teman-teman ikut ya misalnya di dunia sosial budaya politik bisa ke Muda Katolik, ya di mahasiswa ada PMKRI atau ada Orang Muda Katolik itu juga bisa. Iya. Banyak mereka melakukan gerakan-gerakan lintas agama dan juga sosial. Betul. Maka tidak perlu takut menurut saya. Ya. Yang perlu dipahami adalah aku orang beriman, aku orang Katolik atau Kristiani, maka hendaknya imanku tumbuh harus keluar. Ya. Jangan Ya. kemudian di dalam terus. Gitu. Betul. Terus juga ayat yang udah didapat jangan cuman dipikirin doang ya, Oh, juga ya, dilakukan. Mas. Maka Wah. kalau setiap kali kita ekaristi kan selalu kan ya, pergilah kamu diutus kan, Ya. diutus Iya. untuk Itu terlibat dan menjadi berkat. Masalahnya udah lama nih banyak yang bolos nggak ekaristi. Nah, dia. Nah. Sama dong. Berarti hukum cinta kasih itu sudah itu pakem aja. Pakem. Cintailah Tuhan Betul, Allahmu cintailah sesama manusia. sesama manusia. Tidak kalah dengan itu. Jadi sama sebenarnya. sama. Maka kan pertama Lagi, Tuhan. Sesama. Romonya dong kita kasih hadiah. Ya. Iya. Jadi terjawab sudah ya, kenapa kok gereja Katolik cenderung main aman seperti itu? Iya, Ternyata bukan main aman ya. Betul.
Main aman adalah bahasa yang kita ciptakan. Ya. Karena kita ngelihat kan Kita ini orang gini, awam. orang Iya, awam. iya, iya. Ternyata banyak orang menggunakan kata main aman karena ya di mindset mereka pengennya gereja bertindak seperti yang mereka mau. Iya. Dengan gua ngelawan, pengennya gereja juga ngelawan. Makanya kita keluar istilah gereja itu main aman. Padahal di balik itu tadi Romo sudah menjelaskan ya. Betul. Kalau ditampar, Tapi lu tampar pipi kiri dulu. oh iya, Mesti akan kasih- kidal. Oh iya. Romo, thank you Romo. Semoga Ya, terima kasih. semakin Sip. banyak umat yang lebih menyadari Amin. pentingnya Amin, amin. toleransi antar umat beragama. Mulai dari lingkungan sendiri dulu kali Romonya itu. Ya, dari lingkungan sendiri, dari Iya. keluarga, dari lingkungan, dan tahun ini kan di 2022 kan fokusnya juga persaudaraan. Oh. Dalam persaudaraan membangun keberagaman. Oh. Wah, itu tema yang baik sekali. Iya, lintas Menuju, agama. Karena tahun ini adalah tahun toleransi. iya, Woi. toleransi penting menuju 2024 ya. Hai. Dia udah ketawa aja beda lagi. Ada episode lanjutan. Siap-siap mereka dua. Iya. Saya mendoakan aja. Maksudnya apa? Saya sama Sony jadi jurkam. Ya udah, terima kasih yang udah nonton Rumah Noni edisi hari ini juga. Terima kasih Romo Wahyu. Terima Dan kasih. terima kasih yang Rumah udah Noni. banyak sama-sama. Sukses. Terima kasih yang udah Amin. komen juga, yang udah ngasih banyak masukan. Semoga episode Rumah Noni berikutnya lebih baik lagi, oke? Oke. Udah, kita mau pamit dulu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Jos.